Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Putri, kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan soal matematika peminatan halaman 149 nomor 5. Saya akan menjelaskan bagian C-nya. Dalam soal tersebut terdapat dalam buku paket. Soalnya, tentukan persamaan lingkaran yang berdiameter luas garis AB dengan titik pasang A dan titik B. Dan bagian C-nya itu soalnya A kurung buka 1,3 dan B kurung buka negatif 1, negatif 3. Sebelum masuk ke rumus yang lain, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya dari soal tersebut agar mempermudah ketika kita melanjutkan ke rumus yang lain. Diketahui X1 sama dengan 1, X2 sama dengan negatif 1, Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan negatif 3. Dari mana X1? X1 dari sini dan X2 dari sini. Y1 dari sini dan Y2 dari sini. Kenapa ini X dan Y? Karena ini berbentuk koordinat. Namanya koordinat itu harus X dan Y, tidak bisa X dan X. Kemudian sebelum kita masuk ke rumus jari-jari, kita masuk terlebih dahulu ke titik pusat. Perlu kita ketahui dulu titik pusatnya. Cara mencari titik pusat. Titik pusat atau TP sama dengan kurung buka XA tambah XB per 2, koma YA tambah YB per 2, kurung tutup. Sama dengan XA itu sama dengan X1, jadi 1 ditambah negatif 1 per 2, koma Y itu sama dengan Y1, jadi 3 ditambah negatif 3 per 2, kurung tutup. 1 ditambah negatif 1, ini positif bertemu negatif jadi negatif, jadi 1 dikurangi 1. 1 kurangi 1 adalah 0, 0 per 2, koma 3 ditambah negatif 3, positif bertemu negatif jadi negatif, jadi 3 kurangi 3 sama dengan 0, 0 per 2, kurung tutup. Dan 0 dibagi 2 itu sama dengan 0, 0 bagi 2 sama dengan 0. Jadi titik pusatnya adalah 0,0. Kemudian kita masuk ke rumus jari-jari. R sama dengan setengah akar kurung buka X B kurangi XA pangkat 2 tambah YB kurangi YA kurung tutup pangkat 2. Kemudian setengah akar XB nya adalah negatif 1, jadi negatif 1 dikurangi XA nya sama dengan 1 pangkat 2 ditambah YB nya sama dengan negatif 3, negatif 3 dikurangi YA nya sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan setengah akar 1 dikurangi negatif 1 dikurangi 1 itu karena negatif bertemu negatif jadi hasilnya negatif, bisa diibaratkan atau dimisalkan kalian hutang kemudian hutang lagi, jadi hasilnya negatif 2. Kan gak mungkin 0 karena yang namanya hutang lagi itu hutangnya akan bertambah. Pangkat 2 tambah negatif 3 dikurangi 3 itu sama caranya seperti negatif 1 dikurangi 1, jadi negatif 6 pangkat 2 sama dengan setengah akar negatif 2 kuadrat itu sama dengan negatif 2 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif itu positif, 2 kali 2 4, jadi positif 4 ditambah negatif 6 kuadrat itu sama dengan positif 36 karena negatif bertemu negatif itu positif 36 sama dengan setengah akar 4 ditambah 36 itu 40 setengah akar. Nah
Cara menyederhanakan akar 40 ini, salah satu bilangannya berapa kali berapa yang hasilnya 40, namun salah satu bilangannya harus bisa difaktorkan kembali. Jadi di sini 4 kali 10. Kenapa 4 kali 10? Karena 4 ini bisa difaktorkan kembali menjadi 2. Sama dengan setengah 4 difaktorkan jadi dikali 2 akar 10, karena 10 tidak bisa disederhanakan lagi. Kalau 2 kali 5 itu 10 memang bisa, tapi salah satu bilangnya tidak bisa difaktorkan. Jadi setengah kali 2, bagaimana cara mengalikannya? Ini anggap saja 2 per 1. Jadi 1 kali 2, 2 per 1 kali 2 itu 2 akar 10. 2 per 2 itu sama dengan 1. Jadi akar 10 aja tulisnya. Nah, karena soalnya itu tentukan persamaan lingkaran, maka kita masuk ke rumus persamaan lingkarannya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, ini R-nya, jadi kita tulis akar 10 kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 dikali 10 itu 100, akarnya tetap 100. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, akar 100 itu hasil dari faktor 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi 10. Kemudian ini belum selesai karena persamaan lingkaran itu harus sama dengan 0. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 10 sama dengan 0. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.